Edan tenan, bener-bener tenan edane. Maaf, mohon maafkan saya. Ini harus saya katakan dengan jujur. Blak kotak apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Agar supaya seluruh manusia hidup di dunia ini bisa mengenali siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya dengan mudah, tanpa kesulitan sedikit pun. Karena yang hendak dikenali adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi aneh kan kalau sulit? Selama ini kan hampir semua mengalami kesulitan. Baik itu caranya maupun syaratnya yang tidak gratis. Padahal mau mengenal dirinya sendiri. Namun sesulit mengenal seorang artis atau pejabat tinggi. Dan semua itu dikarenakan adanya manusia-manusia di zaman modern ini yang menggunakan cara-cara yang jauh lebih licik dibanding dengan cara manusia-manusia di zaman jahiliyah. Bagaimana tidak? Coba simak baik-baik pencerahan dari wong edan bagu yang tanpa tedeng aling-aling berikut ini. Diawali dari sepatah pertanyaan yang jika dikaji bisa memenuhi luasnya alam semesta ini, yaitu siapa Tuhan? Tenan. Tuhan ini diperkenalkan oleh manusia ke manusia. Bahkan Tuhan ini diperalat manusia untuk memperalat manusia. Tuhan diatur oleh manusia untuk mengatur manusia. Sungguh ironis mengetahui hal itu. Namun kenyataan nyatanya memang begitu kan? Coba saja kaji sendiri. Bagaimana dan seperti apa panjenengan selama ini memperlakukan Tuhan, hasil dari belajar kesana kesini itu. Ada kalanya Tuhan disuruh jaga rumah, jaga harta benda, jaga kebun, jaga sawah, jaga ladang, jaga mobil, jaga motor, jaga sepeda di parkiran. Ada kalanya juga dipaksa untuk menuruti kemauan dan keinginan. Kalau tidak, diprotes, bahkan dilecehkan dan dihina. Kalau sesuai yang dimaui, dipuja dan dipuji. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan, dikecam. Tenan. Inilah bangsa manusia di zaman modern sekarang ini. Caranya jauh lebih licik dibandingkan dengan cara-cara manusia di zaman jahiliyah, kan? Tidak mengaku sebagai Tuhan secara langsung atau terang-terangan. Namun merasa paling benar, paling baik, paling pintar, seolah-olah dirinya Tuhan. Kalau dulu Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan secara langsung, dengan cara tidak manusiawi. Manusia sekarang tidak secara langsung dan tidak terang-terangan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun dengan cara yang sangat licik, dia mengatur
dan dirinya lah yang paling benar, pintar, cerdas, hebat, bahkan berkuasa, sehingga dapat mengatur Tuhan sesuai keinginannya. Apa itu tidak lebih parah dari Fir'aun tuh? Inilah tipuan manusia di zaman modern sekarang ini, untuk menipu manusia modern lainnya di zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, hingga mereka menjadi beberapa golongan. Serta setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Para leluhur pendahulu kita di Jawa telah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa Tuhan itu Sang Awir Agni, Sangkeng Tahen, Kadimi, nak sangkeng dadi kita. Artinya Tuhan itu seperti api di dalam kayu, seperti minyak di dalam santan, seperti lezat di dalam madu. Wayapi, wayapaka sarining paramata tua, durlaba kita. Artinya engkau berada di mana-mana sebagai intisari kebenaran tertinggi, yang sering saya bahasakan sebagai kesadaran, cinta, kasih sayang hidup atau ruh suci, dan bersifat rahasia atau gaib. Dari sini dikatakan sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu sebagai intisari kebenaran tertinggi dan bersifat rahasia. Maka kalau ada yang mengaku dirinya Tuhan, sehingga bisa mengatur-atur Tuhan sesuai keinginan yang dia maui, itu kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini. Berhati-hatilah dengan jebakan tersebut. Karena intisari kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup atau ruh suci itu bersifat rahasia atau gaib, maka siapapun dirimu yang mau pencerahannya diperlukan belajar sedikit demi sedikit mengkaji dirinya sendiri, sampai berhasil mengerti, memahami, dan mengetahui sadar yang berkesadaran dan kesadaran yang sadar. Namun sayang, 1000 kata kali sayang, selagi engkau masih melakukan perbuatan syirik, arti maksudnya menyekutukan atau menduakan Tuhan, maka selama itu pula sadarmu tidak akan pernah bisa berkesadaran, dan kesadaranmu tidak akan pernah bisa sadar. Seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali yang tinggal di dunia fana ini ingin pulang kepada Tuhan dan kembali menyatu bersamanya lagi seperti pada mulanya. Manunggal jati. Untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna, lagi kekal abadi atau langgeng, paripurna, selesai, tamat. Karena itu,
seluruh makhluk hidup di dunia fana ini selalu berpikir tentang Tuhan dan memuja serta memuji Tuhan dengan berbagai cara dan teknik ritual menurut keyakinannya masing-masing. Namun semua upaya itu sia-sia, sebab itu pun termasuk perbuatan syirik, yang artinya menyekutukan atau menduakan Tuhan. Sebab keinginan berangkat dari rasa atau perasaan bahwa dirimu itu ada. Tentang Tuhan dan soal Tuhan sudah terlalu sangat amat banyak saya memberikan pencerahan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan bahasa paling sederhana dan berbagai macam sudut pandang. Tinggal panjenengannya mau menyimaknya dengan baik apa tidak. Itu saja. Bahwasanya Tuhan adalah ketiadaanmu sendiri, baik secara raga maupun secara jiwa. Jadi, selagi engkau masih berpikir tentang itu ininya Tuhan dan batinmu masih memuja-muji Tuhan, berarti dirimu masih ada sebagai sarana untuk menyekutukan atau menduakan Tuhan, alias masih melakukan syirik. Wow. Sulit dan rumitnya ya Pak Web? Tidak. Sesungguhnya tidak sulit juga tidak rumit kok. Asalkan ada orang yang sudah sampai di titik ini bersedia menemani perjalanan laku spiritualmu. Maka carilah seorang teman yang sudah mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup ini, yang bersedia menemani perjalanan laku spiritualmu. Jangan mencari guru atau pembimbing dari golongan keyakinan agama apapun sebutannya, atau dari golongan kepercayaan adat tradisi apapun itu sebutannya, karena itu hanya akan membuatmu terjebak dan semakin terbelenggu di dalamnya. Edan tenan. Tanda atau ciri-ciri orang yang sudah berhasil mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup ini seperti apa Pak Web? Orang-orang yang sudah berhasil mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup ini, kelakuannya lebih banyak diam daripada banyak komentar itu dan ini tentang apapun. Perbuatannya dimanapun dan kapanpun waktunya selalu hanya menebar kebajikan atau menebar kesadaran cinta kasih sayang hidupnya kepada apapun dan siapapun tanpa pandang bulu. Dan ketika diminta untuk menjadi teman seperjalanan laku spiritual, dia akan mengabdikan seluruh jiwa raganya dengan cuma-cuma. Selain tidak akan meminta imbalan sepeser pun dalam bentuk apapun, juga tidak mau dianggap guru atau pembimbing. Selain akan menunjukkan jalan kemerdekaan bagi dirimu, dia juga akan menunjukkan ranah dewasa dan mandiri bagimu. Tidak mengikatmu, bukan menguasaimu, apalagi meletakkanmu di ujung jari telunjuknya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup.
kalau diminta untuk menemani perjalanan laku spiritual. Untuk karena sebab itu, untuk bisa mencapai kebenaran tertinggi atau kesadaran tertinggi yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kesadaran cinta kasih sayang hidup, carilah orang yang sudah berhasil mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lalu mintalah untuk menemani perjalanan laku spiritualmu. Karena hanya orang-orang yang sudah berhasil mencapai titik kebenaran tertinggi atau kesadaran cinta kasih sayang hidup yang akan menunjukkanmu kemerdekaan, kedewasaan, dan kemandirian dirimu sendiri. Sehingga engkau bisa menjadi diri sejatimu sendiri dalam berspiritual. Sehingganya lagi, engkau akan bisa mengalami dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala kesadaranmu sendiri, menurut versimu sendiri, mengenai tentang apa dan bagaimana itu Tuhan yang konon maha segalanya itu. Dan selama ini engkau atur-atur sesukamu itu. Edan tenan. Apa dan bagaimana itu orang yang merdeka, dewasa, dan mandiri? Orang yang merdeka, dewasa, dan mandiri adalah orang yang tidak merasa diciptakan oleh siapapun dan tidak dikuasai oleh siapapun, serta tidak dimanipulasi oleh siapapun. Bagi wong edan bagu, merdeka, dewasa, dan mandiri adalah maha suci hidup. Cobalah untuk mengkajinya sejenak. Ini sulit dan rumit, karena aku menggunakan istilah seperti itu, sehingga menjadi sangat sulit untuk dimengerti oleh pikiran dan dipahami oleh batin yang masih kekanak-kanakan. Pikiran pikiran dan batin kekanak-kanakan selalu dapat mengerti dan memahami bahwa ada Tuhan yang mendominasimu, menjagamu, Tuhan penyayang, pengasih, lagi pengampun, baik, agung, kaya raya, kalau benar masuk surga, kalau salah masuk neraka, dan lain-lainnya yang kau sukai. Ini adalah cara, sistem, dan teknik kekanak-kanakan untuk mengkaji kebenaran tertinggi. Orang tercerahkan berkata, tidak ada Tuhan. Orang-orang tercerahkan berkata, tidak ada Tuhan. Dan kebebasan adalah mutlak. Kebebasan mutlak adalah Tuhan. Bagi orang yang sudah tercerahkan, kebebasan diri dari seluruh ikatan belenggu duniawi adalah Tuhan. Kemerdekaan, kedewasaan, kemandirian adalah Tuhan. Itulah kebenaran tertinggi. Dan kebenaran tertinggi inilah Tuhan. Ilahi. Nah, yang mau menunjukkan tentang ini hanya seorang teman. Teman seperjalanan laku spiritual. Bukan guru, bukan pembimbing. Karena di sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia, tidak ada satupun guru yang rela muridnya bebas merdeka menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Tidak ada satupun pembimbing yang rela, yang dibimbingnya menjadi dewasa dan mandiri. Sebab karena itu, jangan mencari guru atau pembimbing, apalagi dari golongan agama.
kalau tidak mau terikat belenggu dan dogma atau doktrin yang akan membuatmu selamanya menjadi anak-anak, sehingga sulit dan susah untuk dewasa dan mandiri. Loh, kok begitu Pak? Loh, kok begitu Pak Beb? Loh, kok begitu Pak Beb? Ya. Para pengkhotbah, penceramah religius, entah itu imam, pendeta, kiai, ustadz, biksu, dan para misionari lainnya telah menanam keyakinan pada seluruh penjuru dunia bahwa panjenengan semua, kalian semua, Anda semua adalah orang-orang berdosa. Dengan kalian yang selalu merasa berdosa dan berdosa, ini baik bagi mereka, para misionari. Kecuali jika panjenengan tidak meyakini atau tidak mempercayainya. Kalau engkau tidak meyakini dan mempercayainya, maka profesi dan pekerjaan mereka tidak bisa berlanjut. Karena itu, agar supaya profesi dan pekerjaan mereka bisa terus berkelanjutan hingga ke anak turunnya nanti, maka engkau, panjenengan, kalian, Anda semua harus menjadi orang yang selalu merasa berdosa selama-lamanya. Sebab hanya dengan begitu gereja, kuil, masjid, wihara, pura, kelenteng, candi, dan lain-lainnya itu bisa berkembang terus hingga sampai ke anak cucu bla 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 seterusnya. Keberadaanmu yang di dalam dosa adalah kesuksesan mereka. Rasa dan perasaan bersalahmu adalah dasar dari semua masjid teragung itu ada. Gereja tertinggi itu ada, wihara terindah itu ada, kelenteng termewah itu ada, kuil pura termegah itu ada. Semakin engkau merasa bersalah dan berdosa, semakin banyak masjid-masjid, gereja-gereja, kelenteng-kelenteng, wihara-wihara, pura-pura, kuil-kuil, dan rumah-rumah Tuhan lainnya akan dibuat dan akan dibangun lebih indah, megah, tinggi, dan mewah. Dan semuanya itu dibangun di atas rasa dan perasaan bersalahmu, di atas rasa dan perasaan berdosamu, di atas rasa dan perasaan rendah dirimu. Karenanya, mereka memperalat Tuhan untuk menciptakan manusia-manusia yang rendah diri, manusia-manusia berdosa, dan manusia-manusia bersalah menurut rasa dan perasaannya masing-masing diri yang telah berhasil didogma dan didoktrin dengan dosa-dosa buatan manusia untuk membuat manusia-manusia berdosa seperti panjenengan-panjenengan, seperti kalian-kalian, seperti Anda-Anda yang masih bangga menjadi seorang pengikut yang enggan, bahkan tidak mau menjadi orang merdeka, dewasa, dan mandiri.
Edan tenan. Percayalah, percayalah, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara seorang Muslim, seorang Kristen, seorang Hindu, seorang Buddha, seorang Konghucu, seorang kafir, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal agama, semuanya sama. Namun ada perbedaan besar dalam hal teologi agama. Mereka memiliki teologi yang berbeda-beda. Dan orang-orang itu telah berjuang mati-matian karena teologi ini. Agama adalah satu. Teologi itu banyak. Teologi berarti ilmu filsafat tentang Tuhan, logika tentang Tuhan. Namun sesungguhnya semuanya itu tidak ada artinya jika sudah mencapai titik kebenaran tertinggi atau titik kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena tidak ada cara dan teori untuk membuktikan Tuhan secara real. Juga tidak ada cara untuk menyangkalnya. Dan semua argumentasi tidak relevan. Seorang dapat mengalami namun tidak dapat membuktikannya. Dan itulah yang terus dilakukan oleh teologi. Teologi terus melakukan hal-hal bodoh seperti itu, memotong logika jika kita melihatnya dari kejauhan. Engkau, panjenengan, Anda semuanya, kalian semuanya pasti akan tertawa sama seperti wong edan bagu. Edan tenan. Ini sangat konyol. Teologi adalah omong kosong jika tentang Tuhan. Dan karena teologi agama menjadi racun, orang yang benar-benar religius tidak akan memiliki teologi. Yang dia punya hanyalah pengalaman. Dia punya kebenaran. Dia punya luminositas itu. Namun tidak punya teologi. Namun lagi, apapun alasannya, teologi telah sangat membantu para sarjana. Pakar yang disebut orang terpelajar. Dan ini sangat menarik bagi para pemuka agama, khususnya para penceramah dan pendeta Sangkaracaryas. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Seluruh urusan mereka gantungkan padanya. Kalau wong edan bagu memotong akarnya, itu akan menghancurkan bisnis besar mereka. Karena mereka bergantung pada penipuan yang sangat besar itu. Jadi, walaupun itu adalah bisnis politik yang paling jelek dan buruk di dunia, wong edan bagu tidak akan memotong akarnya. Cukup sedikit berkata-kata begini saja. Barangkali ada yang mau sadar diri. Edan tenan. Para pemuka agama tidak tahu, namun dia terus berkhotbah. Para teologi belum tahu, namun dia terus memutar teori. Dia sama bodohnya dengan orang yang mereka bodohi. Bahkan mungkin lebih dari sekedar itu. Namun ketidaktahuannya telah menjadi sangat mengartikulasikan. Karena ketidaktahuannya dihiasi dengan kitab suci, dihiasi dengan teori yang sangat cerdik, sehingga terdengar dan nampak indah memukau, sehingga sulit untuk bisa mendeteksi cacatnya. Bukti real di TKP,
memberitahu kepada seluruh makhluk bahwa teologi tidak membantu umat manusia khususnya. Namun tentu saja telah membantu banyak para imam dari semua agama dan keyakinan serta kepercayaan di era modern sekarang ini terutamanya. Mereka telah mampu mengeksploitasi umat manusia atas nama teori-teori bodoh. Sungguh amat sangat memprihatinkan. Sejauh ini, mungkinkah belum ada satupun yang berkesadarannya sampai di titik ini, sehingga masih mau saja dibodohi dan dimanfaatkan? Kalau ada, kenapa dan mengapa bungkam? Diam saja, tutup mulut. Marah. Wahai orang-orang yang selalu rajin pergi ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya itu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa panjenengan pergi ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lain itu? Untuk apa? Jika tidak membuatmu jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau bukan karena sedang jatuh cinta kepada Tuhan, untuk apa panjenengan pergi secara rutin ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura? Untuk apa? Itu sangat bodoh, tahu? Engkau tidak perlu membuang waktumu dengan sia-sia di masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya itu. Tidak perlu. Jikalau engkau sedang tidak jatuh cinta kepada Tuhan, lalu mengapa? Mengapa melanjutkan berpakaian dengan sangat rapi dan hati-hati, serta menghabiskan begitu banyak waktu, sehingga kelopak matamu menjadi gelap? Jika engkau tidak sedang jatuh cinta, mengapa harus terus-menerus melakukan ritual-ritual kosong? Lakukanlah sesuatu yang lain. Lakukanlah hal lain yang engkau suka. Jangan buang waktumu atas nama agama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena agama hanya akan mungkin terjadi jika engkau sedang jatuh cinta. Dalam cinta yang mendalam dan intens, barulah doamu terkoneksi. Dan apapun yang engkau katakan memiliki kualitas sakral di dalamnya. Karena itu engkau tidak perlu pergi ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya itu. Tidak perlu. Kalau hanya mau berkata-kata. Dimanapun engkau duduk, disitulah masjid, disitulah gereja, disitulah wihara, disitulah kelenteng, disitulah kuil, disitulah pura, disitulah hal lain-lainnya itu. Engkau tidak perlu melakukan ritual-ritual beraneka macam ragamnya untuk memuja dan memuji yang ilahi dengan sesaji yang beraneka macam rupa dan warnanya. Karena apapun yang engkau lakukan akan menjadi ibadah bagimu sendiri. Aku mengatakan, aku tidak pergi kemanapun. Karena dimanapun engkau pergi dan kemanapun engkau menghadap, disitulah Tuhan. Kapanpun aku duduk,
saya selalu menemukan dia hadir di sekitar saya. Dia tidak lebih berada di masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya itu. Karena dia meliputi semua itu. Segalanya dan seluruhnya. Dia tidak lebih dimanapun, juga dia tidak kurang dimanapun. Sebab dia persis dimanapun. Aku tidak membawa makanan dan minuman khusus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketika aku makan dan minum, itulah persembahanku kepada Tuhan. Lihatlah keindahan pernyataanku ini. Aku berkata, ketika aku makan dan minum, itulah persembahanku kepadanya. Karena dia ada di dalam diriku. Kenapa saya harus capek-capek buang waktu pergi keluar dari diriku, sedangkan dia ada di dalam diriku? Jikalau saya lebih banyak memiliki makanan dan minuman, saya mengundang teman. Dan ketika mereka makan bersamaku, minum bersamaku, saya menyaksikan dia telah menerima persembahanku secara kasat mata. Agama bukanlah ritual. Agama tidak ada hubungannya dengan formalitas, dengan suku-suku, dengan bangsa-bangsa, dengan bendera-bendera, dengan negara-negara, dan lain-lain sebagainya. Agama adalah urusan cinta individu dengan Tuhan. Sebab karena itu saya berkata, untuk apa selalu rajin pergi ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya? Untuk apa? Untuk apa semua itu? Jika tidak membuatmu jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau bukan karena sedang jatuh cinta kepada Tuhan, untuk apa kalian pergi secara rutin ke masjid, gereja, wihara, kelenteng, kuil, pura, dan lain-lainnya itu? Itu sangat bodoh tahu. Edan tenan. Saya, Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. I love you.